Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi di ibadah anak Awesome Kids. Awesome Kids. Yes I am, yes I am. Sekali lagi bareng kakak. Awesome Kids. Yes I am, yes I am. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan hari ini. Tuhan, kami juga berterima kasih sepanjang minggu ini kami telah melewatinya dengan baik. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan, Kau berkati firman yang akan Kakak berikan pada hari ini. Kiranya bisa menjadi rema bagi kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu pujian. Jesus love me, yes I know. Yuk. Yo. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyerahkan segala masalah, segala kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian walaupun tak dapat melihat.
ada, tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman ini supaya bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Jehovah Shammah, yang artinya adalah Tuhan Allah hadir, atau kita sebut juga sebagai The Lord is present. Nah adik-adik, sebelum kakak ceritakan tentang Tuhan Allah hadir, kakak mau menceritakan tentang Yakub, kisah seorang Yakub. Nah adik-adik masih ingat nggak Yakub itu siapa? Yakub itu adiknya siapa dan apa yang dia perbuat?
Nah, sebelum itu kakak mau menceritakan dulu ya adik-adik. Jadi Bapak Yakub itu adalah adik dari Esau. Nah, Bapak Yakub mencuri kesulungan Bapak Esau. Nah, karena itu Bapak Esau sangat marah sekali dan ingin membunuh Bapak Yakub. Kemudian ibunya Ribka menyuruh Bapak Yakub untuk pergi ke rumah pamannya di Haran. Jadi Bapak Yakub ini tinggal di Beersheba. Beersheba dan Haran itu jauh sekali adik-adik, jaraknya 720 km dari Jakarta ke Surabaya. Adik-adik bisa membayangkan kan kalau misalnya Bapak Yakub ini harus berjalan dari Jakarta sampai Surabaya, itu capeknya seperti apa ya adik-adik? Nah, ketika di dalam perjalanan Bapak Yakub sangat lelah sekali. Dia mau bobo, dia mau tidur, dia mau beristirahat. Kemudian dia beristirahat di bawah pohon rindang adik-adik karena waktunya sudah malam. Kemudian Bapak Yakub bermimpi adik-adik. Dia melihat tangga yang panjangnya adalah dari bumi ke surga. Adik-adik bisa membayangkan itu tinggi sekali ya adik-adik. Kemudian Bapak Yakub melihat ada malaikat di situ naik turun adik-adik, dan dia melihat sebuah cahaya besar. Kemudian dia mendengarkan bahwa Tuhan berfirman. Nah, kakak bacakan ya adik-adik, itu ada di dalam Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. Yuk kita baca yuk. Tuhan berfirman apa kepada Bapak Yakub? Jadi Tuhan berfirman, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, "Ya, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Jadi di dalam Tuhan berfirman itu, dia akan hadir dan menyertai Bapak Yakub dimanapun Bapak Yakub itu tinggal, dimanapun Bapak Yakub ini berdiri. Dan ketika dia bangun, Bapak Yakub sadar bahwa segala permasalahannya, segala kegundahannya, selalu Tuhan hadir di situ adik-adik. Dan adik-adik ingat tidak, ada cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah laut, dan mereka takut akan ombak yang besar. Kemudian dia melihat ada seorang jalan di tengah-tengah laut itu. Mereka berkata, "Itu hantu." Gitu adik-adik. Tapi ternyata itu adalah Tuhan, Tuhan kita adik-adik. Kemudian mereka melihat bahwa Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Dan adik-adik jangan sampai ya adik-adik tidak melihat bahwa dan tidak merasakan bahwa Tuhan itu tidak hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan itu hadir di kehidupan kita, di rumah kita, di kita mempunyai masalah pun Tuhan hadir adik-adik. Maka itu kita harus selalu berserah kepada Tuhan dikala kita mempunyai masalah, karena adik-adik ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita merasakan surga. Kemudian adik-adik, respon apa sih yang harus kita lakukan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Yang pertama adik-adik, sadar dan sujud menyembah kepadanya, atau menjaga hidup yang kudus. Jadi kita tidak boleh berbohong, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, buka hati untuk setiap teguran dan nasihat Tuhan, tidak keras hati dan kepala. Begitu juga adik-adik, kalau misalnya kita dinasihati sama mama, sama papa, sama guru kita harus mendengarkannya. Jangan kita nggak boleh keras hati, kita nggak boleh keras kepala.
Kemudian adik-adik yang ketiga, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sebab kita tahu Tuhan hadir dalam setiap masalah untuk menegur dan mengajar kita sehingga hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berserah penuh dan tidak khawatir dan gelisah, tetapi beriman dan percaya Tuhan akan atur semuanya untuk kebaikan kita. Amin ya adik-adik ya. Jadi kesimpulannya nih adik-adik, ingat kehadiran Tuhan bermaksud untuk menolong, mengangkat, memulihkan, serta membawa damai bagi kita semuanya. Amin ya. Kemudian kehadiran Tuhan juga membawa mukjizat, begitu juga kemenangan adik-adik. Jadi kita semua itu adalah pemenangnya Tuhan. Kemudian adik-adik, kita juga ingat dan sadar untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Terus adik-adik, Tuhan Allah hadir kalau orang tua, guru ataupun kakak, trainer menasihati adik-adik jangan melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Seperti tadi yang poin kakak bacakan. Seperti itu adik-adik, paham ya? Oke adik-adik, kakak akan menutupnya. Sebelum itu kakak akan memberikan ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Zefanya 3 ayat 17. Kita baca sama-sama yuk biar kita lebih hafal. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum itu kita mau menutup ya dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami dari pagi ini sampai malam nanti Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau hadir di dalam kami Tuhan, di setiap apapun yang kami lakukan. Kiranya juga apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.